Terkait sebentar lagi merupakan momen Idul Adha dan kita dianjurkan untuk berkurban. Yang ditanyakan dari beberapa penanya, bagaimanakah tuntunan ibadah kurban yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kami yang tinggal di perkotaan dan hewan kurban sudah melimpah? Apakah boleh kami berkurban di pelosok daerah yang jarang ada kurban? Allahul musta'an. Ini ujung-ujungnya donasi ini. Dari pertanyaannya kelihatannya tebar hewan kurban. Mungkin itu maksudnya kali ya. Jadi kelihatan itu. Baunya kelihatan itu. Allahumma shalli wa sallim. Sebenarnya tentang berkurban ini syariat, setiap syariat sudah pasti syiar. Tidak setiap syiar itu syariat. Perhatikan itu. Kalau syariat itu syiar. Nah, itu. Dan Allah menyebutkan wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Dalam surah Al-Hajj, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka dia termasuk orang yang bertakwa. Arti syiar dari agama Allah yang menunaikan ibadah haji. Syiar dari agama Allah menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, kemudian juga pemotongan hadyu dan juga pemotongan hewan kurban. Ini termasuk dari syiar agama Allah, karena itu syariat. Dan tentang masalah berkurban, kewajibannya disebutkan oleh para ulama bagi yang mampu. Ada hadis yang derajatnya hasan li ghairihi, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan tapi dia tidak berkorban, janganlah dia mendekati musola kami, arti lapangan tempat kami sholat Idul Adha. Dari hadis ini dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa berkorban itu hukumnya wajib dengan dasar hadis ini. Tapi jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah, arti sunnah yang sangat ditekankan. Sebagian mengatakan bahwa itu wajib. Kita umpamanya berpendapat yang wajib bagi yang mampu, dan berkorban wajib bagi yang mampu. Sekarang kalau kita sebagai kepala rumah tangga kita wajib, ya kita korban. Anak kita mampu, ya korban. Tapi kalau nggak ada, cukup satu keluarga satu hewan korban. Karena para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu mereka berkorban satu keluarga dengan satu ekor kambing. Nah, riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya. Sahih riwayatnya. Satu ekor kambing untuk satu keluarga, gitu. Kemudian dia korbankan, arti dipotong hewan korban itu ketika selesai sholat Idul Adha, dan dia sendiri yang berkorban. Artinya dia yang potong, karena contoh dari Nabi Muhammad SAW, Nabi motong hewan korbannya. Juga para sahabat juga demikian, motong hewan korbannya. Bahkan ketika banyak, Nabi itu motong, kemudian Nabi nggak mampu untuk meneruskan, Nabi suruh Ali untuk motong. Kemudian yang tukang potong yang lainnya, kata Nabi, jangan berikan apa-apa dari hewan korban itu. Nu'tihi min indina, kami berikan dari kami. Nggak boleh diupah dari kulitnya, kakinya, kepalanya, dagingnya, tidak boleh. Tukang potongnya dari kami. Dan termasuk dari syiar dari agama Islam itu, ya kita saksikan korban itu.
Bukan seperti sekarang orang berikan kepada panitia korban, dia sendiri nggak lihat sama sekali, bahkan takut motongnya. Gimana takut motong? Nabi contohkan motong, lihat darahnya. Kalau antum lihat darah kambing takut, gimana mau jihad? Lihat darah kambing takut, Allah musta'an. Gimana mau jihad itu? Jihad kan bunuh orang kafir dalam jihad fisabilillah. Gimana antum takut? Lihat, itu syiar dari agama ini. Dan itu tergantung pada kemampuan dan dilakukan di tempatnya, di daerah yang dia ada di situ. Nah, sekarang ada usaha untuk mengirimkan hewan kurban ke daerah-daerah. Ini perhatikan, kan ini tergantung kepada kemampuan. Jumhur tadi pendapatnya apa? Hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Gitu. Ini kan orang nyari kerjaan ini, tebar hewan kurban. Apa ini antum ingin mengambil apa di sini? Uang siapa? Uang kaum muslimin. Iya kan? Antum ingin menerima amanah dari kaum muslimin. Apa betul tuh antum amanah nantinya? Apa antum salurkan benar dan di sana dilaksanakan benar atau tidak? Dan kapan waktunya? Antum saksikan nggak itu? Ini masalah amanah, akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Masalah uang ini. Ini kaitan dengan masalah apa ini? Donasi. Ini yang ada. Yang berkali-kali saya sampaikan. Antum jangan takalluf. Apa ada kewajiban kita di daerah juga harus makan kambing seperti kita makan kambing? Ada nggak kewajiban? Nggak ada kewajiban sama sekali. Gitu. Kalau pemerintah mau kirimkan hewan korban, itu punya hak untuk itu. Tapi kita ngadakan demikian nggak? Ini kan kadang-kadang kita ini di belakang kita ada siapa? Ada tukang dagang. Sama seperti sedekah Jumat, ada tukang nasi di belakang kita. Ini semua di belakang tukang dagang. Sama seperti apa lagi? Banyak deh. Contohnya, dagang buku, dagang segala macam, ada di belakang itu. Ustadz suruh paling depan dah, suruh ngomong gitu. Berarti belakang apa isinya? Dagangan. Nah, ustadznya mesti jeli, ya. Jangan dibodoh-bodohin sama tukang dagang. Gitu. Ustadznya dibodoh-bodohin, dikasih baju, udah cukup deh ustadznya. Ceramah, suruh dagang. Jangan. Ini jangan, di belakang kita jangan ada tukang dagang. Ayo, tebar hewan kurban. Kenapa? Di belakang tukang dagang. Dagang kambing, dagang sapi, dagang segala. Nggak boleh kita seperti itu. Kita dagang-dagang aja. Orang beli untuk korban dia di tempat itu. Adapun daerah, kalau daerah itu ada yang mampu korban-korban, nggak ada yang mampu, nggak ada masalah. Nggak ada kewajiban kita untuk mengirimkan hewan kurban ke sana. Perhatikan, ini banyak yang salah paham yang seperti ini. Antum takalluf. Ketika antum terima uangnya, benar nggak antum belikan hewan itu? Antum lihat nggak cacat atau tidak hewan itu? Sampai apa tidak ke tempat itu? Dan dilaksanakan atau tidak sesuai dengan sunnah? Ini bukan masalah kecil, masalah besar. Akan ditanya Allah pada hari kiamat nanti. Antum jangan takalluf. Yang terbaik antum nih yang ngomong-ngomong tebar hewan kurban, antum korbannya dulu deh. Antum korban deh. Buat antum, buat istri antum, buat anak antum, udah antum korban. Udah, antum potong sendiri, antum bagikan kepada kaum muslimin. Itu syiar di situ. Tapi jangan sibuk dengan sumbangan hewan antum nggak ada kewajiban sama sekali, nggak ada kewajiban. Dan juga nggak ada contoh salaf. Mana ada contoh salaf? Oh, kirimkan hewan korban, bawa nih hewan korban untuk daerah Mesir, daerah Syam, dari ini nggak ada. Masing-masing aja di daerahnya. Oh, mereka daerah miskin, nggak ada masalah. Mereka nggak kurban. Mereka nggak makan kambing juga nggak mati. Mereka nggak makan sapi juga nggak mati, gitu. Ini takalluf ini berlebihan. Dan rata-rata orang itu udah tinggalkan kewajiban, banyak kewajiban ditinggalkan. Karena udah kalau yang begini, ini sunnah. Udah seperti pahlawan ini, kumpulkan. Banyak kan seperti apa? Banyak lagi kayak khitan juga banyak di mana-mana. Khitanan.
Orang juga dari dulu, hatta orang gunung desa juga tahu wajib khitan, ya kan? Nggak perlu kita kumpulkan dana buat khitanan. Ini udah takalluf berlebihan. Lalu yang wajib apa? Yang wajib bagi dia bukan hewan kurban, yang wajib bagi dia mendakwakan dakwah tauhid. Itu yang wajib bagi dia. Mendakwakan dakwah sunnah, mengajarkan mereka tentang bagaimana beribadah kepada Allah. Mengajarkan mereka bagaimana mereka wudhu yang benar, sholat yang benar, itu diajarkan. Bukan hewan kurban yang disampaikan oleh mereka. Bagaimana mereka beribadah kepada Allah, itu yang paling penting. Sekarang udah semuanya seperti itu. Tebar hewan kurban, tebar Quran, tebar segala macam. Yang terbaik bukan tebar Quran. Apa? Ajarkan Quran. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, akhrajahu Bukhari. Sebaik kalian orang yang belajar Quran, mengajarkan. Kaum muslimin udah punya Quran, nggak dibaca. Sekarang terbar Quran lagi. Ada apa di balik itu? Apa? Donasi lagi. Ini banyak yang nggak beres. Sudah kita perbaiki semuanya, kembali kepada Allah dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang jujur. Coba deh kita yang korban deh. Kita ini sebagai orang yang betul-betul ngerti tentang Quran Sunnah, kita ngamalkan dulu deh untuk diri kita, untuk istri kita, anak kita. Jangan disibukkan dengan sumbangan, donasi. Jangan. Tebar kurban memberatkan antum. Antum gak ada kewajiban, tidak ada kewajiban. Kalau pemerintah kemudian mau ngirim ke daerah, itu punya hak dia, bukan kita. Kita udah sibuk dengan diri kita dengan yang seperti itu. Kewajiban itu rata-rata kalau jadi panitia yang demikian. Ngaji nggak? Udah nggak ngaji lagi, udah khatam. Panitia, korban sibuk udah kesana kemari, keluar kota segala macam. Istri nggak diurus, anaknya nggak diurus. Ini nyata, wakil yang ada. Dan kita nggak tahu juga uang yang masuk tuh berapa, dibelikan atau tidak, disampaikan atau tidak, itu kita nggak tahu. Jadi udah, antum jangan takalluf. Seandainya ada mau nyumbang, antum ahsan beli kambing sendiri, antum potong sendiri, itu aja. Itu kewajiban kita, nyuruh mereka. Jangan antum kemudian terima uang orang. Apa antum nggak ditanya? 1000 perak akan ditanya di hari kiamat nanti uang itu. Ini hati-hati. Ini banyak yang nggak beres. Jadi coba kita perbaiki lagi. Bukan nggak boleh korban, jangan salah paham. Korban dianjurkan syiar agama Allah. Tapi untuk siapa? Untuk antum. Antum korban. Banyak yang seperti itu. Tukang kambing juga banyak tukang kambing. Tapi tukang kambingnya korban apa enggak? Enggak korban. Saya tukang kambing dari kecil. Saya ngurusin kambing. Saya ngangon kambing dari kecil. Dan saya tukang kambing. Saya tahu tukang kambing rata-rata nggak korban dia. Jualan iya, laku. Nggak pernah korban dia. Illa man rahimallah. Secara umum seperti itu. Jadi saya tahu benar, saya tukang kambing, jadi tahu itu. Jadi kita lihat deh, mendingan kita aja yang korban deh untuk keluarga kita. Kita anjurin masyarakat untuk korban, untuk mereka korban, masing-masing korban. Kemudian mereka bagikan. Jadi jangan takalluf. Kita aja untuk ngurusin di kampung aja nggak beres, apalagi ngurusin untuk orang lain. Keluarga yang nggak beres, ngurusin orang lain. Jadi kewajiban itu, kalau seandainya pun wajib ingin membagi daerah, itu kewajibannya siapa? Ulul amri, bukan antum. Nggak udah satu nih, latah yang lain. Kan nggak mau kalah, ini tebar korban, kasih rekening. Yang lain nggak, Anda juga mau nih, gitu. Terus kemana uang umat itu antum akan ditanya di hari kiamat? Harta itu bukan masalah kecil, masalah besar.